Tudingan miring dan menyakitkan yang tak pernah putus itu sempat membuat mental Mak Vera terganggu hingga harus mengkonsumsi obat-obatan hingga kini. Bukan Vera, saya manajer, bukan asisten. Ini kejelasannya. 10 tahun pasca meninggalnya Olga Syaputra, ternyata kabar terkait raibnya uang almarhum senilai kurang lebih 1,5 miliar hingga kini belum juga terungkap. Berita simpang siur dan dugaan dari netizen pun berseliweran terkait pihak-pihak yang diduga memiliki akses ke PIN ATM dan juga rekening Olga sebagai terduga pelaku. Salah satunya menyasar Mak Vera, mantan manajer Olga. Tidak tinggal diam, Mak Vera pun berkali-kali memberikan klarifikasinya dan menegaskan bukan dirinya yang mencuri uang Olga. Mak Vera justru memberikan informasi mengejutkan dengan menyebut jika pencuri uang Olga yang sebenarnya kini justru hidup nyaman dan enak. Tapi sayangnya, Mak Vera tidak mau membongkar identitas yang bersangkutan secara jelas. Lantas benarkah tudingan miring dan menyakitkan yang tak pernah putus itu sempat membuat mental Mak Vera terganggu hingga harus mengkonsumsi obat-obatan hingga kini? Jadi buat semua, sekali lagi saya ucapkan, yang ambil uang Olga itu ada perempuan. Dulu dia adalah asisten dari Olga Syaputra. Bukan Vera, saya manajer, bukan asisten. Ini kejelasannya. Emak capek soalnya, emak ngomong begini salah, emak ngomong begitu salah. Emak tutup aib semua orang, tapi akhirnya emak yang kena. Dengan banyaknya pembulian membuat emak terpuruk. Kalau boleh bilang sakit. Sakit hati itu sama sakit pikiran itu sampai emak itu harus dibawa ke psikiater. Ini obatnya emak. Ini emak udah 3 tahun terakhir. Iya. 3 bulan sekali emak harus kontrol. Ini emak disebutnya kena psikosomatis sama anxiety disorder. Hujatan orang yang nggak pernah berhenti dengan mengatakan emak ini itu. Jadi mulai hari ini emak berjanji emak akan close semua apapun tentang masa lalu emak tutup rapat-rapat. Selain menyinggung soal pelaku sebenarnya, Mak Vera juga mengancam akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang masih terus menyudutkan namanya terkait kasus hilangnya uang almarhum Olga. Lantas, apa komentar Mak Vera terkait sindiran Reni, adik almarhum, yang minta agar tidak ada pihak-pihak yang terus membawa-bawa nama almarhum untuk kepentingan pribadi mereka? Benarkah Mak Vera sudah lelah disangkut pautkan terus dengan almarhum hingga memilih mundur dari dunia entertain dan sibuk berbisnis? Beberapa yang netizen berkata kasar, berkata tidak baik dengan emak, netizen yang tulisan di media sosialnya emak ataupun di live-nya emak ada yang tidak baik, namanya emak capture, emak sudah kirim ke pihak yang berwajib, tolong diusut dulu, biar nanti pengacara emak aja yang maju. Udah sekarang emak kuliner aja, nggak usah deh banyakan dunia entertainment mah, kebanyakan huru hara, malahan pusing palanya emak gitu. Lebih baik emak ke kuliner aja. Jadi emak close, emak nggak mau berbicara apapun. Jadi tolong juga yang lainnya jangan mengungkit-ungkit lagi tentang berita-berita yang mereka yang nanya, akhirnya mereka yang jawab, akhirnya yang kena. Jadi saya akan melupakan dan tidak boleh ada penyebutan apapun, namanya atau apapun. Dan minta tolong video-videonya juga tolong jangan disangkut-sangkutkan dengan saya, namanya juga jangan disangkut-sangkutkan dengan saya. Kalau saya wawancara seperti ini tolong jangan ada videonya ataupun namanya di dalam video saya.
cukup tentang Mak Vera saja. Berbanding terbalik dengan Mak Vera, maka inilah kebahagiaan Ruben Onsu yang akhirnya bisa kembali bertemu dan juga quality time bersama anak-anaknya, Onyo, Thalia, dan Tania setelah mengaku 2 bulan nyaris tak bertemu. Kehangatan pun tersaji saat Ruben dengan telaten terus mendampingi ketiga buah hatinya. Bahkan si bungsu seolah tak ingin lepas dengan sang ayah dengan terus minta digendong. Lantas, apa kata Betran terkait quality time-nya bersama Thalia dan Tania dengan ayah Ruben kemarin? Enggak. Ayo the best. Kemarin kita habis quality time di mall. Ya, jadi jalan-jalan seperti biasa gitu. Habis itu, habis quality time, kita langsung main-main bareng sama ayah sama adik-adik gitu. Kalau aku sih sering ketemu sama ayah kan. Kalau aku sering ketemu sama ayah, cuma dede kan jarang ketemu sama ayah. Ini kan Bunda pergi itu kan, pergi liburan pergi kerja di Korea. Pergi kerja di Korea. Harusnya adik-adik kan langsung dititipin aja ke ayah. Gitu biar nanti sering main sama ayah kan. Oh, kemarin baru hari itu aja kemarin jalan sama ayah adik-adiknya. Kalau adik-adik ya. Berbeda kebahagiaan dengan Ruben Onsu yang bisa bertemu anak-anaknya. Ola Ramlan lagi-lagi bikin heboh netizen lantaran kedapatan tengah berada di Lombok dan diving bersama berondong bernama Tristan Molina. Kemesraan pun tersaji nyata dari Ola dan sang berondong selama di pulau kecil bernama Gili Meno. Mulai dari selalu bergandengan tangan naik speedboat hingga berjalan menyusuri pulau. Ola dan Tristan bahkan diving berdua hingga makan malam romantis di pinggir pantai dengan taburan bunga mawar merah berbentuk love. Aksi Ola dan Tristan yang tidak sungkan lagi pamer kemesraan itu sontak memantik spekulasi dan sorotan netizen. Benarkah Ola dan Tristan yang terpaut usia 25 tahun? Ola kini berusia 45 tahun dan Tristan baru saja berulang tahun ke-20. Kini tengah terlibat hubungan asmara. Dan benarkah pengakuan Ola sebelumnya yang mengaku punya pacar berondong merujuk pada sosok Tristan? Eh, 4 bulan 32. sabar adalah 39. Cari aja dulu calonnya ya. Yang belum ada nih.
Nanti aja kalau kalian dikasih seragam. Mau kemana? Malu aku. Mas itu berita udah lama mas. Udah lama. Iya udah nggak ada apa-apa kita memang. Oh, udah nggak ada. Berarti juga ada pacarnya mungkin kan jadi nggak usah dibahas lagi apa ya. Oh.